Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismariani dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan. Saya sedang praktik digital laptop. Saya dari SMK Islamiyah. Di sini saya akan membahas tentang materi sistem operasi. Pengertian sistem operasi atau OS. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta sebagai jurik daimon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Fungsi sistem operasi. 1. Menjalankan operasi dasar. Sistem operasi menjalankan fungsi dasar pada komputer. Ia mengatur bagaimana penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan fungsi dasar komputer lainnya. 2. Mengatur hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang tersambung pada komputer seperti speaker, CPU, mouse, dan lain sebagainya. OS bertugas mengatur kerja perangkat keras komputer atau resource manager, menggabungkan perangkat keras dengan perangkat lunak agar mampu bekerja dengan baik. 3. Mengatur berbagai macam aplikasi. Seluruh aplikasi yang ada di dalam komputer memang tersimpan dalam memori penyimpanan. Namun, perlu Anda ketahui, semua aplikasi tersebut ada dalam sebuah sistem operasi dan jika tidak ada sistem 4. Untuk menyajikan sebuah tampilan. Tugas dari OS komputer adalah memudahkan penggunaan aplikasi karena aplikasi-aplikasi tersebut dapat ditampilkan di layar monitor komputer atau halaman utama saat Anda baru saja menyalakan komputer. Selain itu, sistem operasi memiliki tugas untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang berasal dari CPU yang akan ditampilkan dalam bentuk grafis, teks, dan jenis tampilan yang mudah dibaca oleh penggunanya. Juga memiliki fungsi sebagai sebuah interface antar user dengan hardware atau perangkat keras yang digunakan. 5. Untuk koordinasi perangkat komputer, fungsi lain dari sistem operasi komputer adalah dapat mengkoordinasikan semua hal yang ada di dalam komputer. Dalam hal menyusun program yang memiliki sifat kompleks menjadi lebih simpel dan berurutan. Dengan kata lain, memberikan kelebihan dan membantu pekerjaan user untuk praktis dan efisien. 6. Untuk fungsi komputer yang optimal, memberikan optimasi kerja dan perangkat keras maupun perangkat lunak atau software merupakan fungsi sistem operasi. Selanjutnya, beberapa hal yang dapat dijalankan antara lain memberikan waktu dalam menjalankan CPU, pemanggilan file yang telah tersimpan di dalam hard disk. Sejarah sistem operasi komputer dibagi ke dalam 4 generasi yaitu 1. Sistem operasi generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini belum ada yang namanya sistem operasi komputer. Maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. 2. Sistem operasi generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Sistem operasi generasi kedua memperkenalkan BPS atau Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang
dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan pada generasi ini. Sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. 3. Sistem operasi generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka, sistem operasi menjadi multi-user, digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. 4. Sistem operasi generasi keempat. Pada tahun 1980-an sampai pasca 1980-an, dewasa ini sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer, di mana user menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain. Contoh sistem operasi. 1. Sistem operasi Android. Sistem operasi Android merupakan OS dengan basis Linux yang didesain secara khusus untuk diterapkan di dalam perangkat mobile seperti smartphone maupun komputer dan tablet. OS Android pada mulanya dikembangkan oleh Android Inc. yang dengan support dana dari Google. Hingga pada akhir Google akhirnya membelinya OS ini pada tahun 2005. Lalu OS ini mulai dirilis di tahun 2007. Kelebihan: sifatnya open source, multitasking, didukung dengan aplikasi yang tersedia dari Google Play Store, mendukung penggunaan USB Maestro. Kekurangannya: rawan diserang oleh malware, pemakaian baterai yang boros. 2. Sistem operasi Windows. Windows adalah OS terbesar di dunia yang pada waktu ini telah banyak dijadikan sebagai opsi untuk membantu mengakomodir keperluan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, sampai keperluan pribadi. OS Windows sudah mampu menampilkan tampilan yang menarik dengan dukungan visual grafis atau GUI. OS Windows sejatinya adalah hasil dari revolusi Microsoft DOS yang beberapa tahun sebelumnya masih menggunakan basis tulisan tanpa gambar. Kelebihannya adalah user-friendly aplikasi OS Windows yang melimpah, lebih mudah untuk proses instansi. Kekurangannya adalah tidak open source, mudah untuk diretas sebab memiliki sistem keamanan yang masih lemah, berbayar, serta lumayan mahal, rentan terserang serangan virus. 3. Sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux sudah diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Linux merupakan sistem operasi open source, yang mana kalian dapat memodifikasi Linux serta menggunakan sekaligus mendistribusikan kembali secara bebas. Secara umum, user Linux memasang serta akan melakukan konfigurasi sendiri terhadap konfigurasi sistemnya. Linux mempunyai beberapa macam atau distro, antara lain ialah sebagai berikut: Ubuntu, Red Hat, Fedora, Slackware, Backrack, XenOS, Debian, Mandriva, dan sebagainya. Kelebihan dari Linux adalah open source perkembangannya sangat kencang sebab dikembangkan oleh banyak orang. Gratis, tidak dapat biaya lisensi. Kekurangannya adalah tidak dianjurkan untuk user baru atau awam.
instansi yang terbilang susah, aplikasi Linux terbatas. 4. Sistem operasi Mac atau iOS. Mac atau iOS merupakan singkatan dari Macintosh Operating System, yang mana adalah sistem operasi eksklusif yang hanya ada di dalam komputer besutan Apple saja. macOS sudah diluncurkan sejak pada tahun 1984 yang pertama kali dipakai di dalam komputer bernama Lisa. Lisa merupakan komputer hasil racikan dari Steve Jobs selepas dia menempuh perjalanan spiritual di India. Karena perangkat Apple tergolong perangkat mahal, maka user dari iOS ini relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan user Windows. Kelebihan dari Apple lebih stabil, mempunyai keamanan tinggi, serta tidak dapat untuk diretas. Tampilan antarmuka atau interface cocok untuk keperluan multimedia. Aman dari virus, dan kekurangannya adalah kurang optimal untuk gaming. Harganya relatif mahal, tidak open source. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.